Saudara, meski menjabat dengan waktu cukup singkat, penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun menginisiasi sejumlah program prioritas yang dampaknya telah dirasakan langsung oleh ribuan masyarakat Kota Pekanbaru, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah. Adapun sejumlah program prioritas tersebut diantaranya program santunan kematian, subsidi bunga bagi UMKM, hingga beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Ditunjuk menjadi penjabat Wali Kota Pekanbaru sejak 2 tahun lalu, Muflihun di awal masa kepemimpinannya menginisiasi sejumlah program prioritas yang dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Adapun sejumlah program prioritas tersebut diantaranya program santunan kematian, subsidi bunga bagi UMKM, hingga beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi. Untuk program santunan kematian sendiri, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Idrus menyebut hingga April ini, Dinas Sosial telah menyalurkan santunan kematian kepada 333 ahli waris dari keluarga kurang mampu yang meninggal dunia. Jumlah tersebut mengalami lonjakan yang cukup drastis dibanding tahun 2023, di mana pada bulan April 2023, masyarakat yang menerima santunan kematian tidak sampai 300 orang. Ini mungkin disebabkan karena sosialisasi yang sudah masif yang dilakukan oleh pemerintah kota, terutama di saat Pak PJ Wali Kota Pak Muflihun turun ke lapangan, itu dia selalu menyampaikan program prioritas ini. Salah satunya juga adalah santunan kematian. Ini udah masif, dan bahkan memang santunan kematian ini disambut baik oleh masyarakat. Dibandingkan program yang lain, ini kan selalu disampaikan oleh masyarakat kepada Pak PJ Wali Kota bahwa ini harus dipertahankan terus, karena memang program ini sangat langka, ya. Itu tidak semua daerah yang mampu membuat program seperti ini. Tapi alhamdulillah Pak PJ Wali Kota Pak Muflihun SSTP MAP dalam jangka lebih kurang 6 bulan saja dia menjabat jadi PJ, dan mampu dia menunjukkan yang namanya program prioritas ini. Adapun kriteria masyarakat penerima santunan kematian yang tertuang dalam Perwako nomor 109 tahun 2022 adalah masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelurahan, memiliki KTP dan KK Kota Pekanbaru, serta meninggal dalam kondisi wajar atau tidak meninggal karena bunuh diri, meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, ataupun meninggal karena mengikuti aksi-aksi yang tidak mendapat izin resmi dari pihak keamanan. Di dalam Perwako itu disebutkan kriteria penerimaan. Jadi kriteria ini menjadi acuan oleh kita melalui tim verifikasi. Jadi Dinas Sosial membentuk tim verifikasi untuk turun ke lapangan untuk mencek kebenaran yang meninggal itu terpenuhi tidak kriteria kemiskinannya. Nah, jadi melalui tim inilah kita ACC layak atau tidak layaknya mereka menerima santunan kematian ini. Itu ada di Perwako, banyak sekali. Salah satu diantaranya memang dia adalah orang miskin, dia memiliki KTP dan KK Kota Pekanbaru, ya. Kemudian dia tidak PNS, dia tidak TNI, dia tidak anggota Polri. Kemudian juga meninggalnya adalah meninggal biasa, tidak kena bunuh diri, atau tidak sedang melakukan maksiat meninggalnya. Nah, ini kita bantu. Salah seorang kerabat dari warga kurang mampu yang meninggal dunia di Kecamatan Kulim, In, mengaku program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dirinya berharap program tersebut dapat dilanjutkan oleh kepemimpinan periode berikutnya. Kalau cepat kita ngasih formnya, cepat selesai dan cepat cair. Selain program santunan kematian, program subsidi bunga bagi pelaku UMKM ternyata juga tak kalah eksis di tengah masyarakat, khususnya di kalangan penggiat UMKM.
Jika pada tahun 2023 subsidi bunga pinjaman hanya ditanggung sebesar 3% dari bunga sebesar 12%, tahun ini Pemko Pekanbaru menanggung bunga pinjaman sepenuhnya atau 100% untuk peminjaman 1 juta hingga 15 juta rupiah. Hingga April ini sebanyak 800 pelaku UMKM telah mengajukan diri untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru. Dan alhamdulillah untuk tahun 2024 yang bunganya dibantu 1%, artinya dari 12% suku bunga itu semuanya dibantu. Yang sudah mengajukan sampai saat ini lebih 800 pelaku UMKM. Namun karena proses dan masih dalam menjalani proses, itu yang sudah menikmati lebih kurang 75 pelaku UMKM. Namun perlu dicatat bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program bantuan subsidi bunga UMKM ini harus melengkapi beberapa persyaratan. Di antaranya memiliki KTP Pekanbaru, tinggal dan menetap serta punya usaha di Kota Pekanbaru, memiliki nomor induk berusaha dan tidak bermasalah dengan BI checking. Masyarakat yang memanfaatkan program subsidi bunga bagi pelaku UMKM ini merasa terbantu dengan adanya program tersebut, karena dengan itu dirinya dapat lebih mengembangkan usahanya. Program bunga usaha subsidi ini dapat berjalan terus dan bermanfaat bagi kami pelaku UMKM. Lalu bagaimana dengan program beasiswa Pemko Pekanbaru pada tahun 2024 ini? Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Trisepna Saputra menyebut, tahun ini pihaknya cukup kewalahan melayani mahasiswa yang telah mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa. Adapun anggaran yang disediakan Pemko Pekanbaru untuk program beasiswa tahun ini adalah sebesar 2 miliar rupiah, di mana jumlah beasiswa untuk program S1 sebesar 4 juta rupiah dan D3 sebesar 3 juta rupiah. Untuk tahun ini sangat luar biasa, karena mungkin berkat sosialisasi dari Bapak PJ serta dari kita semuanya naik 3 kali lipat daripada tahun yang lalu. Tahun lalu itu pendaftarnya hanya 800 dan untuk tahun ini jumlah total semuanya adalah 2.400 mahasiswa yang melamar ataupun mengajukan permohonan untuk beasiswa ke bagian Kesra Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Azma Manisa, salah satu mahasiswi Vikokulir, mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota Pekanbaru, Bapak Muflihun MAP, atas program beasiswa non-akademik dan akademiknya. Semoga program ini akan terus berlanjut sehingga kami mahasiswa dan mahasiswi terus berprestasi di bidang akademik, di kegiatan kuliah kami. Upaya PJ Wali Kota Pekanbaru memenuhi kebutuhan dasar yang menjangkau masyarakat golongan menengah ke bawah ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Kota ini menjadi rumah. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan. Kota ini adalah sebuah